Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sir Hanif Al-Mufarid dari Prodi Informatika kelas R002. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan studi kasus mengenai penerapan aljabar boolean dalam sistem pengaturan palang pintu kereta api. Studi kasus ini dipilih karena perlintasan kereta api merupakan salah satu area yang memiliki risiko kecelakaan cukup tinggi apabila tidak terdapat sistem pengamanan yang baik. Jadi permasalahan ini tuh sering terjadi karena ketika kereta api lewat, banyak kendaraan yang tetap melintas. Jadi terjadilah tabrakan. Karena kereta api itu membutuhkan jarak pengereman yang panjang dan tidak dapat berhenti secara mendadak. Jadi diperlukanlah sebuah sistem yang dapat mendeteksi keberadaan kereta dan menutup palang secara otomatis. Karena palang tadi tertutup, kendaraan-kendaraan lain itu akan berhenti melintas ketika kereta lewat. Jadi tidak terjadilah tabrakan. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana cara menentukan kapan palang harus ditutup dan kapan palang harus dibuka kembali? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan aljabar boolean. Jadi pertama, saya akan menjelaskan apa itu aljabar boolean. Aljabar boolean adalah struktur aljabar yang memiliki basis biner. Basis biner itu maksudnya adalah 0 dan 1. Dengan tipe data boolean. Tipe data boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua opsi, yaitu true dan false. True itu benar, false itu salah. Nah, jadi kalau dalam aljabar boolean itu 1 ini adalah true dan 0 adalah false. Nah, jadi output atau hasil dari aljabar boolean itu antara dua ini, tergantung keadaan 0 atau 1. Dalam aljabar boolean ada beberapa teori logika. Teori logika atau rangkaian logika tadi ada 3 logika dasar. And, or, not. And itu dan, or itu atau, not itu tidak. Dari 3 ini ada beberapa lagi logika turunan. And, nor, XOR, dan XNOR. Kita mulai dari gerbang N. Gerbang N itu memiliki 2 atau lebih output dan 1 input. Inputnya ini tergantung dengan maksudnya output ini tergantung dengan inputnya. Jadi N itu dan, artinya dan. Output yang terjadi itu bernilai true apabila kedua outputnya, misalnya ada X dan Y, itu keduanya bernilai true atau bernilai 1. Jadi nilai XY ini, nilai outputnya itu baru akan true kalau outputnya itu X dan Y bernilai true. Nah, apabila salah satu saja atau keduanya bernilai false, misal X-nya false, Y-nya false, maka outputnya juga akan bernilai false. Ingat tadi ya, 1 itu true, 0 itu false. Jadi apabila ini 0, ini juga 0. Nah, kalau misalnya salah satu, nah N itu butuh keduanya bernilai true. Kalau outputnya ingin bernilai true. Jadi misalnya 1 itu false atau 0 dan satunya itu true atau 1, maka outputnya tetap false, tetap bernilai false atau 0. Karena butuh keduanya. Nah, lanjut ada gerbang OR, gerbang atau. Ini juga memiliki 2 atau lebih input dan juga 1 output. Nah, output gerbang OR itu baru bernilai true apabila salah satunya saja. OR atau. Nah, misalnya Y bernilai false, tapi X-nya bernilai true. Nah, outputnya akan bernilai true karena gerbang OR hanya butuh salah satu. Keduanya juga apabila kalau keduanya true itu juga tetap true karena ini cuma butuh salah satu. 2 itu kan termasuk salah satu kan kalau dua-duanya juga. Oke. Nah, selanjutnya ada gerbang NN. Nah, gerbang NN ini turunan dari gerbang N. Jadi gerbang NN ini dia itu bernilai true outputnya apabila salah satu atau semua outputnya itu bernilai false. Maksudnya inputnya itu bernilai false. Nah, jadi ini butuh semuanya false atau salah satu. Jadi misalnya
X-nya false, maka outputnya adalah true. Nah, ini kan salah satu, atau semuanya juga harus false. Semuanya false, baru dia juga bernilai true. Apabila salah satunya bernilai true, maka ini kan false. Apabila salah satunya bernilai true dan satunya false, ini juga tetap false. Jadi keduanya harus bernilai false atau salah satunya bernilai false, maka outputnya baru true. Selanjutnya gerbang NOR. Pada gerbang NOR, jika salah satu atau semua inputnya bernilai true, maka outputnya adalah false. Ini kebalikan dari gerbang NN. Nah, jadi salah satu saja atau semua bernilai true, outputnya akan bernilai false. Lalu di sini ada gerbang XOR, menghasilkan output true jika kedua input memiliki nilai yang berbeda. Nah, tidak boleh sama. Jadi misalnya ini kalau mau true, inputnya harus salah satu false dan salah satu harus bernilai true, baru outputnya akan true. Kalau misalnya dua-duanya false, maka outputnya false. Misalnya dua-duanya true, outputnya juga akan false. Selanjutnya gerbang XNOR. Gerbang XNOR akan menghasilkan output true jika kedua input memiliki nilai yang sama, kebalikan dari gerbang XOR. Kalau tadi harus inputnya harus berbeda, ini harus sama, baru dia bisa jadi true. Misalnya dua-duanya harus false, baru bisa outputnya menjadi true. Atau sebaliknya, dua-duanya true, maka ini juga true. Kalau salah satunya false, satunya true, ini false. Salah satunya true, salah satunya false, ini juga akan false. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan kereta tadi. Bagaimana cara kita menggunakan aljabar boolean dan teori-teori logika tadi untuk memecahkan masalah gerbang kereta ini. Jadi kita akan membuat sebuah sistem di mana gerbang itu memiliki dua sensor. Kita kasih nama aja S1 dan S2. Sensor 1 dan sensor 2. Nah, dan dua ini itu berfungsi sebagai input apabila di gerbang logika tadi. Ini inputnya. Outputnya itu apa? Itu kondisi gerbang. Kondisi palang gerbang tadi. Nah, misalnya ini palang gerbang kereta. Nah, jadi kalau misalnya gerbang ini true, maka gerbangnya akan menutup. Kalau false, gerbang akan tetap terbuka. Apabila true, ini menutup. Apabila false, membuka. Jadi itu tergantung dengan S1 dan S2-nya, dua sensor ini. Apabila salah satu sensor itu mendeteksi kereta, sensornya akan true. Kan dia ini OR, jadi hanya butuh salah satu. S1 mendeteksi kereta, jadi true. Gerbangnya akan menerima input dari sensor tadi, maka gerbangnya pun akan bernilai true dan akan menutup. Nah, misalnya tidak ada mendeteksi kereta, maka sensor ini akan kembali ke defaultnya, yaitu bernilai false. Nilai false, dan gerbang ini pun akan membuka karena apabila ini false, gerbangnya juga akan false. Nah, kenapa kita gunakan logika OR? Kenapa tidak logika-logika yang lain, misalnya logika AND, logika NOT segala macam? Ini untuk efisiensi. Karena di sini kita bisa menggunakan dua atau lebih sensor. Misalnya kita gunakan banyak 10 sensor misal. Dan dari 10 sensor ini kita cuma butuh salah satu saja yang mendeteksi kereta agar palangnya bernilai true untuk menutup. Nah, kalau misalnya gerbang N itu butuh semua sensor mendeteksi. Misalnya kita taruh 10 sensor, lalu kita gunakan logika N misal. Jadi 10-nya itu semua harus mendeteksi. Nah, misalnya salah satu sensornya rusak, maka logika gerbang akan hancur, gerbang tidak akan berfungsi. Atau logika NOT kan harus bernilai false biar gerbangnya baru true. Nah, kalau seperti itu sebenarnya bisa, tapi pengaplikasian di dunia nyata itu akan terbalik loh ceritanya. Jadi untuk metode yang paling efektif, logika yang paling efektif untuk kasus gerbang kereta ini adalah logika OR. Nah, ini itu tabel kebenaran gerbang OR.
persamaan booleannya. P sama dengan S1 tambah S2, di mana P itu kondisi palang, 1 itu menutup, 0 membuka. Nah, jadi nih, sensor kiri bernilai 0, false. Sensor kanan false, maka kondisi palang itu 0, membuka. Sensor 1 itu true, sensor 2 false, kondisi palang itu menutup, true. Kalau sensor 1 itu bernilai 0, sensor 2 itu 1, jadi kondisi palangnya menutup karena true. Nah, kalau sensor satunya bernilai 1 atau true, sensor 2 juga bernilai 1 atau true, kondisi palangnya juga menutup. Karena ini telah memenuhi persyaratannya, itu cuma butuh satu saja yang bernilai true, maka outputnya akan juga bernilai true. Nah, ini ada visualisasi cara kerja sistem. Kereta mendekat menuju lintasan. Kereta mendekat, salah satu sensor atau keduanya mendeteksi kereta datang. Logika pun berjalan. Ada kereta datang, salah satu sensor jadi true, palang menutup. Output dari true, menerima sinyal dari sensor gerbangnya. Gerbangnya menjadi true, menutup. Kereta lewat dengan aman karena gerbangnya sudah tertutup. Jadi kendaraan-kendaraan lain tidak mungkin akan lewat. Nah, setelah kereta lewat, sensor kembali menjadi false. Tidak ada kereta yang dideteksi. Palang pun kembali terbuka. Nah, itu tadi adalah penerapan aljabar boolean dalam menyelesaikan masalah studi kasus sistem gerbang kereta api. Jadi, aljabar boolean ini bukan cuma sekedar teori matematika, tapi juga sangat berguna di dunia nyata dan banyak sekali penerapannya selain sistem gerbang kereta api ini. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.